Okay, good morning, my lecturer, and good morning, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. All praise be to Allah, the most merciful, and His blessings, and so that we can meet again in this meeting today. Before this, I say thank you very much for my lecturer, Mr. Muhammad Nurul Ihsan Saleh, for the give our time to presentation. Okay, let's open our meeting and our presentation today by saying Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let me introduce myself and introduce my friends. My name is Rizka Tamawayuni, and my friend is there Sakti Putra Mardika, Muhammad Naufal Nabila, Abu Barokah, and the last Nurul Khuriyah. Okay, we are from NIN Group. We will presentation with the title Muhammad Abduh. Okay, the material will be delivered by our speaker. Okay, for our speaker, I invite to explain the material. The first speaker is Sakti Putra Mahardika. Go ahead. Yes. Thank you for the time and the first. So we on the next group we'll talk about Muhammad Abduh. Before we start our slide, we will show to you all about the general of Muhammad Abduh. Muhammad Abduh was born in 1849. His father and Egyptian mother in the Nile Delta. He was Egyptian Islamic scholar in 1899. He was appointed to a Grand Mufti of Egypt, the highest Islamic title, and he held his position until he died. Muhammad Abduh died in Alexandria on 11 of July 1905. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai biografi Muhammad Abduh, yaitu seorang Islamic reformer atau kita bisa juga sebut adalah Bapak Reformasi Islam di Mesir. Beliau ini dikenal, beliau lahir di tahun 1849 dari dua pasangan keturunan Turki, yaitu bapaknya, dan juga dari Mesir, yaitu ibunya, di daerah yang namanya Nile Delta. Beliau ini adalah seorang ulama ya di Mesir, dan juga beliau pada tahun 1899 dipilih atau diangkat oleh pemerintah sebagai muftinya Mesir, yaitu jabatan tertinggi untuk seorang ulama di sana, seperti itu. Dan beliau memegang jabatan ini hingga beliau meninggal. Dan beliau meninggal pada tahun 11 Juli 1905. For the future more we will discuss on the slide. Next, on the first we about background country and condition Muslim people. The Muhammad Ali periods built their modern periods with increasing militarization, quality, and education by importing teacher and adopting Western material. That condition makes Egypt fell into education prequeness. Yang pertama kita menuju kepada latar belakang dari negara, kondisi negara dan juga kondisi dari masyarakat Muslim di sana. Yang pertama, Mesir pada pemerintahan Muhammad pada pemerintahan Muhammad Ali yang bertepatan dengan masa beliau ini, yang kita bicarakan adalah Muhammad Abduh, mengembangkan peradaban negara pada era modern dengan menfokuskan dalam peningkatan bidang militernya secara kualitas
serta dalam bidang pendidikan dengan banyak mendatangkan tenaga pengajar dari luar dan mengadopsi kurikulum barat dalam pendidikan. Keadaan yang serba kurang fokus dan juga bergantung dengan luar negeri dalam masalah pendidikan membuat negara semakin tertinggal dalam masalah pendidikan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern. On the next slide, the second, will live with many Western culture because many rules which require them to mix with Western culture. This condition make many people left their religion values just for modern. Yang kedua, yaitu permasalahan atau kondisi kehidupan kaum muslimin dan masuk dan interaksi dengan budaya barat. Karena berbagai macam aturan yang dibuat mengharuskan menerapkan sebagaimana yang diterapkan oleh negara-negara barat. Kondisi ini yang menyebabkan tercampurnya nilai-nilai agama dengan budaya barat yang tidak sesuai. Maka timbullah suatu fenomena banyak orang meninggalkan seperti belajar dan juga mengamalkan agama hanya untuk berlaku modern. And the third is the last. There is also problem with a division of Muslim into deviant and radical groups such as Shia, Khariji, etc. Yang ketiga, begitu juga masalah yang timbul dari merebaknya kelompok-kelompok Islam yang dikenal radikal seperti adanya Syiah, Khawarij, dan yang lainnya. For the next slide, I will refer to my friend Nurul. Now, time is yours. Thank you for Sakti. Muhammad Abdu background. He is alumni of Azhar University. Abdul, also known as one of the most studied Muslim Morenesis. He had been friend with Jamaluddin Al-Afghani for a long time, but he left him then because his radical opinion. He has views about Muslim Morenization and published his views in public when he was selected as a mufti. Latar belakang Abdu. Muhammad Abdu merupakan seorang alumni Al-Azhar. Beliau juga terkenal sebagai salah satu anak bangsa yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dalam bidang Islam. Beliau memiliki teman dalam perjalanan hidup yang cukup lama yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Namun pada akhirnya beliau meninggalkan Al-Afghani karena memiliki pemikiran yang radikal. Beliau juga memiliki pandangan mengenai modernisasi kaum muslimin dan menyampaikan atau memaparkan pandangan ini ketika beliau menjabat sebagai mufti. Next. Problem on Abdul as a mufti. The first, the contradicting between the group rejecting modernization and group receiving modernization. The second, people disobedience for religious fellows because westernization. The third, weakness in science education. Permasalahan yang dihadapi Muhammad Abdu pada masa menjabat sebagai mufti. Yang pertama, adanya perseteruan pendapat antara kubu yang menolak modernisasi secara mutlak dan kubu yang menerima modernisasi secara mutlak. Yang kedua, berpalingnya atau kemunduran kaum muslimin dari pengalaman nilai-nilai agama karena modernisasi. Yang ketiga, ketertinggalan kaum muslimin dan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi.
For the next slide, I will refer to my friend Novel. Now, time is yours. Abduh opinion for Muslim modernization. The sign is important. First, the sign is important to learn because many benefits for the civilization life. So, the science doesn't contradiction with religions as long as it can be proven by fact. Pertama, iptek sangatlah penting untuk dipelajari mengingat banyak sekali kemaslahatan yang diperoleh untuk kehidupan masyarakat. Kedua, iptek atau sains bukanlah ilmu yang bertentangan dengan sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah. Next. And three, Muslim should be back to the first period, Salaf generation, in religion because the purity and salvation. For modernization can be advertised when it benefits the winter community and doesn't violate religion rules. 3. Kaum muslim pada era modern ini harus kembali kepada penerapan nilai-nilai agama sebagaimana yang diamalkan oleh generasi terdahulu, salaf, seperti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hal ini dikarenakan agama pada kurun waktu itu tetap terjaga kemurnian dan keselamatannya. Keempat, modernisasi dapat menjadi jembatan yang menguntungkan manusia jika dampak manfaatnya dapat dirasakan oleh komunitas secara umum dan juga tidak menabrak aturan agama. For the next slide, I submit to my friend is Laila. Muhammad Abduh suggestion. Muhammad Abduh strongly suggested that Muslim also develops knowledge in science. This idea has also previously been agreed by Al-Ghazali. Abduh also suggested that knowledge be included in the Al-Azhar curriculum. Muhammad Abduh memiliki saran untuk kaum muslim di Mesir bahwa beliau menyarankan untuk kaum muslimin membangun atau mengembangkan ilmu sains atau ilmu modern. Dan ide seperti itu sudah ada sejak dulu, yaitu pada masa Al-Ghazali. Al-Ghazali juga menyarankan kemaslahatan, maka Al-Ghazali juga menyarankan karena ilmu-ilmu itu juga bermanfaat bagi kemaslahatan, maka kaum muslimin juga harus bisa menguasainya. Muhammad Abduh juga menyarankan sains atau iptek atau ilmu modern itu dimasukkan ke kurikulum Al-Azhar agar bisa dipelajari dan kaum muslimin tidak tertinggal dengan masalah teknologi. Next. Abduh had an idea to simplify Islam back to its origin. He considered the idea is effective to prevent from mixing of religion with Western values. And the other side, that idea is effective to restore religious purity from the division of several Islamic groups. Islam is the religion of natural and right. So all of the diversion is not from Islam, but because of the wrong way of understanding to religion. Abduh memiliki pandangan bahwa Islam harus dikembalikan sebagaimana mestinya dahulu, yaitu generasi para sahabat. Beliau mengungkapkan demikian karena ide ini dianggap efektif karena untuk menghindari percampuran agama dan nilai-nilai budaya barat. Karena nilai agama terkikis seiring berkembangnya zaman tanpa ada pembaharuan atau istilahnya
belajar agama dengan baik. Kondisi di negara kita sekarang seperti orang-orang meninggalkan ajaran agama dan lebih memilih budaya barat. Di samping itu, pandangan ini dianggap efektif untuk mengembalikan kemurnian agama agar terhindar dari perpecahan agama. Kita lihat sekarang agama Islam banyak kelompok, misal ada banyak radikal seperti ISIS dan lain-lain, ada Syiah dan lain-lain. Islam itu sebenarnya agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kebenaran. Jadi semua yang terjadi perpecahan agama itu bukan dari Islam. Semisal ada teroris atau kelompok yang menolak nama-nama Allah dan sifat Allah, itu bukan dari Islam yang sejati, tetapi disebabkan karena cara yang salah dalam memahami agama. For the next, I will deliver topics to the moderator, my friend Rizka Tama. Now time is yours. Okay, thank you very much for my friends. Our speakers has delivered materials. Okay, before next to question and answer session, we can take conclusion or some lesson from Muhammad Abduh. The first conclusion, education is the key to change. We know that Muhammad Abduh with many reformative ideas has a high educational background. So the second, the effect of modernization do not always bring badness and can even bring great benefit to the Muslim community as long as we can filter and use them properly and correctly. So the third, the change must begin with the real step and the spirit of struggle. Muhammad Abduh displayed many of his views to the general public when he was the Mufti. So the last, religion is the important thing in our life. Safeguarding the purity of religion is also very important for preservation of Islamic teachings as they come from. The method of returning to the Salaf generation is a necessity that must be realized so Islam look and bright as is the come be from. Okay, the meaning is we can take conclusion or some lesson from Muhammad Abduh. The first, pendidikan adalah kunci dari sebuah perubahan. Kita mengetahui bahwa Muhammad Abduh dengan banyak gagasan yang reformatif memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dalam bidang keislamannya. Yang kedua, efek modernisasi tidak selamanya membawa keburukan, bahkan dapat membawa manfaat yang besar bagi komunitas Muslim, selagi kita dapat menyaring dan menggunakannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, perubahan itu harus diawali dengan langkah yang nyata dan semangat perjuangan. Seperti Muhammad Abduh memaparkan pandangannya kepada banyak khalayak umum ketika beliau menjadi mufti. Yang keempat, agama Islam adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Penjagaan kemurnian agama juga sangat penting demi terjaganya ajaran Islam sebagaimana asalnya. Metode kembali lagi kepada generasi salaf saleh, pengalaman agama yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan agar Islam itu tampak dari sinarnya. Okay, the next we will open some question and answer session. Okay, those who want to ask are welcome. There are any question?